Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Pertanyaannya Pak Kiai, tak bisa dipungkiri Pak Kiai bahwa kita sudah hidup dengan Wahabi, bertetangga dengan Wahabi. Kadang paman kita pun Wahabi, kadang bertua kita pun Wahabi. Apakah tidak ada ruang hidup damai bersamping dengan mereka, atau memang harus berperang? Artian berperang di sana adalah kita harus betul-betul menggempur mereka, paham-paham mereka. Itu yang pertama Pak Kiai. Jadi begini ya, ketika ada orang di sekitar kita terpengaruh Wahabi, Wahabi ini artinya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Melanjutkan tadi. Jadi ketika orang-orang Salafi Wahabi mengatakan gak ada qiyas dalam ibadah, justru contoh-contoh qiyas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih rata-rata kasusnya ibadah. Rata-rata ibadah itu pada masa Rasulullah. Dan qiyas dalam ibadah ini saudara tidak hanya berhenti pada masa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat tetap melakukan qiyas dalam ibadah. Contohnya apa? Ibadah haji atau umroh. Saudara kalau pergi umroh atau haji biasanya memakai baju ihram. Kalau pesawat itu mendarat di Madinah, dari tempat apa namanya? Bir Ali. Bir Ali itu kalau nama dulu disebut Dzulhulaifah. Lalu karena di Dzulhulaifah orang mau berangkat ihram ini yang menjadi permasalahan air. Ada orang kaya beberapa puluh tahun yang lalu namanya Pak Ali membangun sumur di situ. Bir itu bukan minuman bir saudara. Bir itu artinya bir sumur. Makanya disebut Bir Ali, sumurnya Pak Ali. Tapi bukan Pak Ali Pekanbaru. Ya Pak Ali sanalah, entah orang mana itu Bir Ali. Nah, itu namanya mikot. Tempat awal kita melakukan ihram namanya mikot. Itu kan ibadah. Dan itu tiap rute perjalanan oleh Rasulullah SAW ditetapkan. Orang Yaman mikotnya dari sini, orang Syam dari sini, orang Najd dari sini, orang Madinah dari sini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, lamma futiha hadzanil misran atau Umar, ketika dua kota Kufah dan Basrah ditaklukkan pada masa Khalifah Umar, maka umat Islam dari Irak, dari Basrah dan Kufah datang pada Umar. Apa kata mereka? Kata mereka, ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan. Rasulullah dulu membuat batas mikot penduduk Najd itu daerah Qoran atau Qornul Manazil. Jadi orang Najd dari situ. Dan Irak ini ke arah apa? Timur laut Najd. Irak ini. Lalu kata orang Irak, wa innahu jawrun an tariqina. Qoran ini jauh dari rute kami. Orang Irak kalau pergi ke Mekah, kalau ke Qoran dulu ini jauh rutenya. Wa inna in aradna dzalik syaqqa alaina. Kalau kami ini masih harus ke Qoran, ini berat Amirul Mukminin karena jauh. Gimana ini? Kami ihram dari mana? Kalau ke Qoran jauh. Akhirnya apa?
kata Sayyidina Umar, fanzuru hadwahu min tariqikum. Coba kamu lihat daerah yang lurus dari koren dari rute kalian. Itu daerah mana? Ternyata setelah diukur-ukur, yang lurus itu daerah Dzatu Irkin. Fahaddalahum Dzata Irkin. Sayyidina Umar membuat batas mikot itu dari Dzatu Irkin. Artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Jadi daerah Dzatu Irkin dikiaskan oleh Sayyidina Umar dengan Qarnul Manazil. Padahal ini ibadah. Termasuk orang Indonesia. Orang Indonesia ini kalau umroh atau haji, kalau pesawatnya mendarat di Jeddah, itu ihramnya dari mana? Kan dari Jeddah. Dan itu kias. Karena di kitab gak ada Rasulullah menetapkan ihram dari Jeddah. Ini belakangan. Setelah Islam ini menyebar kemana-mana, banyak rute dari sana. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, cuma ditaklek oleh beliau, digantungkan, seandainya jarak dari Jeddah ke Mekah ini sama dengan jarak dari Qaran ke Mekah, ini bisa menjadi mikotnya orang yang lewat di situ. Kata Imam Ibnu Hajar, ternyata kata Ashabul Hawashi seperti Imam Syarwani, Ibnu Qasim Abbadi dan lain-lain, setelah diukur Jeddah ini terlalu dekat, kurang. Kalau diukur jarak dari Qaran ke Mekah lebih jauh daripada Jeddah ke Mekah. Karenanya kalau ihtiyat, berhati-hati, pakaian ihramnya bukan dari Jeddah, tapi dari mana? 15 menit sebelum pesawat mendarat ke Jeddah. Setelah diukur, apalagi sekarang ukuran pakai Google, kurang. Ya cuma sampai sekarang orang banyak yang ihramnya dari Jeddah, banyak. Mungkin termasuk orang Pekanbaru yang bawa umroh itu dari Jeddah. Ini kias, saudara. Artinya apa? Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan kias. Jadi kias dalam ibadah ini memang ada. Ini contoh lagi ya, kias dalam ibadah. Yang kita tahu, yang namanya sholat qabliyah ba'diyah, itu sholat 5 waktu. Isya ada qabliyah ba'diyah, subuh qabliyah aja, zuhur qabliyah ba'diyah, asar qabliyah aja, maghrib qabliyah ba'diyah, Jumat qabliyah ba'diyah. Ternyata setelah Rasulullah wafat, sebagian sahabat membuat qabliyah dan ba'diyah sholat id. Sholat hari raya itu ada qabliyah ba'diyahnya. Diriwayatkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid karangan Imam Nuruddin Al-Haythami. Beliau mengutip riwayat Abu Ya'la dan At-Tabrani dari Imam Ayyub. Ayyub berkata, kata Ayyub, ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan yusalliyani qabla al-'id qabla an yakhrujal imam. Aku perhatikan Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qabliyah id sebelum imam datang. Artinya apa? Para sahabat membuat sholat qabliyah id. Ini dasarnya apa? Kias dengan sholat 5 waktu. Ketahuan kalau ini kias dari pernyataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setelah menjadi khalifah berangkat ke musola id. Dulu tempat sholat id itu padang pasir, bukan di masjid. Gak cukup kalau masjid. Sayyidina Ali naik onta, sampai di tempat situ orang-orang laporan, ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-'id. Amirul Mukminin, tadi orang-orang sholat qabliyah id itu. Gimana hukumnya? Bid'ah itu Amirul Mukminin. Coba larang. Sayyidina Ali gampang gubris. Lalu apa? Sayyidina Ali as-salatu jami'ah, beliau jadi imam sholat id. Selesai sholat id, beliau khutbah. Selesai khutbah mau pulang, ternyata orang-orang sholat ba'diyah. Jadi orang dulu itu dari senangnya ibadah, saudara, sholat id dibuatkan qabliyah ba'diyah. Akhirnya orang-orang tadi lapor lagi pada beliau,
ya Amirul Mukminin, an-nasu yusallun ba'dal id. Amirul Mukminin, itu orang-orang sholat ba'da id gimana itu? Apakah bid'ah? Apa kata beliau? Kata Sayyidina Ali, sa'altumuni anis sunnah. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau kamu bertanya tentang sunnah Rasul, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yusalli qabla al-id wala ba'da. Rasulullah gak pernah sholat qabliyah ba'diyah id, gak pernah. Tapi kalau kamu menyuruh aku melarang mereka sholat, saya gak akan melarang. Mengapa? Dalam Al-Quran yang melarang sholat itu Abu Jahal. Kalau aku melarang mereka, berarti aku ikut Abu Jahal. Di mana ayatnya? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Artinya apa? Kata Sayyidina Ali, orang melakukan ibadah sholat walaupun dasarnya qiyas gak boleh dilarang, karena dalilnya qiyas. Dan itu qiyas ini dalil yang muktabar. Kalau melarang orang beribadah dasarnya qiyas, menurut logika beliau berarti ikut mazhabnya Abu Jahal. Entah di Pekanbaru banyak pengikut mazhab Abu Jahal ini. Melarang orang melakukan ibadah karena dalilnya qiyas. Gak boleh seperti itu. Karenanya yang kita tahu ya, sholat itu yang ada musibah. Sholat karena musibah itu kan sholat gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Sebagian sahabat itu gempa bumi sholat id. Apa? Sholat sunnah. Makanya di kitab-kitab fikih kalau ada gempa jangan sibuk posting. Gempa. Setelah ada gempa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berwudu, sholat 2 rakaat, istighfar pada Allah. Itu gempa, saudara. Yaitu qiyas dasarnya, dikiaskan pada musibah yang lain memang. Ini dalil qiyas. Artinya dalil qiyas itu berlaku. Yang menolak qiyas dalam ibadah itu fatal. Imam Syafi'i, qiyas ini yang mulai ditinggalkan oleh sebagian saudara kita. Apa? Imam Syafi'i ini kalau mau sholat niatnya dilafadzkan. Sebagian ulama panutan Wahabi gak percaya, ingkar. Apa kata dia? Imam Syafi'i gak melafadzkan niat, ashab itu salah, padahal dia mazhabnya Hambali. Mazhabnya Hambali menyalahkan mazhab lain. Kacau dia. Imam Syafi'i memang melafadzkan. Kata siapa? Murid-muridnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Muqri Al-Asbahani. Kata beliau, haddatsana Ibnu Khuzaimah. Aku mendapat hadis, kabar cerita dari Ibnu Khuzaimah. Qal haddatsana Ar-Rabi. Imam Ar-Rabi bercerita kepadaku. Ar-Rabi ini muridnya Imam Syafi'i. Apa? Qal ra'aitu Syafi'i idza qama yusalli. Qal aku lihat Asy-Syafi'i kalau beliau berdiri mau sholat berkata, Bismillah, muwajjihan li baitillah, muaddiyan li fardillah ya azza wa jal, Allahu Akbar. Dilafadzkan dengan nama Allah, seraya menghadap ke Baitullah, menunaikan fardu kepada Allah, Allahu Akbar. Mengapa dilafadzkan? Dikiaskan pada niat Rasulullah ketika ihram, niat Rasulullah ketika puasa, niat Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban. Imam Syafi'i menyimpulkan berarti ibadah itu disyariatkan niat, masyru' niat. Karenanya dikiaskan oleh beliau mau sholat diniatkan. Jadi niat memang. Makanya guru-guru kita itu mau ngajar niat santara. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah dan seterusnya. Niat. Dan niat itu penting. Mengapa? Niat ini juga menentukan hasil. Kadang-kadang ya orang Indonesia merantau ke Malaysia, ditanya sama orang, ngapain ke Malaysia? Dia bilang apa? Cari kerja.
Itu niatnya cari kerja. Akhirnya sampai di Malaysia, kerja bangunan. Bulan pertama, kedua, ketiga gajinya lancar. Bulan keempat, 5, 6, 7 bangunan mau selesai, gajinya kan lengkap. Kurang 3 bulan gak digaji karena dah mau selesai. Begitu mau selesai, gaji belum diberikan, bosnya lapor polis. Di sana ada orang Sumatera gak punya visa, ditangkap, dipulangkan. Akhirnya hutangnya gak lunas. Mengapa? Niatnya cari kerja. Itu talafut bin niyah, saudara. Makanya niat yang penting, cari uang atau cari. Artinya apa? Perlu melafazkan niat. Artinya imam-imam ini ya, yang mazhab Syafi'i, kalau mau takbir niatnya dilafazkan, jangan langsung takbir begitu. Karena guru-guru kita sebelum takbir ini semuanya dibaca. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Kadang baca surat An-Nas, baca surat apa biar jauh dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sholli fardhu subhi rak'ataini. Ada mustaqbilal qiblat imaman. Allahu akbar. Dilafadzkan biar sempurna salatnya. Kadang-kadang imamnya mazhabnya Syafi'i. Karena jamaahnya ada 3 orang Wahabi, gak pede melafadzkan niat. Mengapa? Takut dibid'ahkan. Ini namanya durhaka pada gurunya sendiri, berbuat baik pada orang Wahabi. Jangan begitu. Lafadzkan. Saya ini pernah diminta khutbah di masjidnya mereka di Jawa. Saya mau debat dengan Wahabi di situ. Ditelepon, kebetulan panitianya ini murid saya. Kiai, kalau khutbah mau enggak? Iya mau. Dapat 1 jam saya telepon. Saya mau khutbah, tapi saya juga harus jadi imam. Kalau jadi makmum, saya gak jadi khutbah, saya mau tidur. Saya ini musafir. Oh iya. Akhirnya diterima jadi imam. Saya khutbahnya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma gak nyebut Ahlus Sunnah, gak nyebut Wahabi, tapi mereka ngerti kalau nyinggung mereka. Karena khutbah Jumat gak boleh terus terang, harus halus kalau Jumat. Kalau ini kan kuliah, kajian, jadi memang terus terang. Waktu mau sholat, saya nyarikan sholli fardal Jumat, imamat, Allahu akbar. Habis itu saya ajak zikir jahar. Mungkin sejak masjid itu dibangun baru saya yang zikir jahar. Lalu doa bersama. Saya lirik-lirik, mereka amin juga ternyata. Cuma angkat tangan gak tinggi-tinggi, mungkin belum terbiasa. Habis itu saya ajak baca sholawat sambil bersalaman. Salaman mereka, saudara. Saya pura-pura gak tahu, anggap saja masjid saya sendiri. Kan saya di kampung juga ketua masjid kan. Orang tuh harus begitu. Kalau perlu kita daftar khutbah di masjidnya orang Wahabi, sama jadi imam. Nanti Syafi'i kan mereka. Mereka gak boleh di sini. Kita yang ke sana itu. Biar mereka itu dapat hidayah. Nah, ini artinya apa? Artinya ya memang qiyas dalam ibadah itu berlaku. Ini salah satu qiyas dalam ibadah ya. Orang Wahabi di Indonesia gak mau sholat qabliyah Jumat. Betul. Di masjid-masjid Wahabi dan Muhammadiyah qabliyah Jumat gak ada. Mengapa? Ada Ustadz Wahabi bilang zuhur itu gak sama dengan Jumat. Kalau zuhur ada qabliyah, Jumat gak ada. Ditanya dia, kamu ikut siapa? Ikut ahli hadis katanya. Loh, yang ahli hadis bukan kamu, tapi Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari ahli hadis, kamu bukan ahli hadis, ahli hadas. Gimana Imam Bukhari? Dalam Sahih Bukhari, coba tanya sama Ustadz Surahul Mustafa. Ada babus salati rak'atain qablal jum'ah wa ba'daha rak'atain.
anjuran sholat qobliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dalil yang disampaikan Imam Bukhari apa? Hadis tentang sholat zuhur. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qol, kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Coba bayangkan, ababnya salat qabliyah Jumat, ba'diyah Jumat. Ternyata hadisnya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Artinya apa? Menurut Imam Bukhari, Jumat dan zuhur itu sama, ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Ini Imam Bukhari, yang ahli hadis Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menggunakan dalil qiyas itu bukan karena gak ada hadis yang sharih. Sebenarnya hadis qabliyah Jumat yang hasan sahih itu ada 4 riwayat. Cuma levelnya tidak mencapai level Imam Bukhari. Imam Bukhari ini ketat saudara. Kalau tidak sangat sahih beliau gak mau. Sebenarnya sahih, cuma levelnya level agak bawah. Beliau gak mau ambil, akhirnya pakai qiyas. Artinya apa? Qiyas dalam ibadah itu berlaku. Karenanya dalil-dalil qiyas, amalan-amalan karena qiyas kita pertahankan. Maulid Nabi dasarnya qiyas, Isra Mi'raj qiyas, ya kita lakukan. Kita lakukan. Kalau bersalaman habis sholat itu bukan qiyas. Wahabi biasanya gak mau diajak salaman, gak mau. Mahal mereka diajak salaman, marah. Saya sebulan yang lalu ceramah maulid di Bandung. Kiai, ini ada orang sekarang ini ikut kelompok Wahabi, diajak salaman tersinggung, marah, dia langsung turun. Kenapa? Katanya bid'ah. Loh, kok salaman bid'ah? Wong kita habis sholat langsung bisik-bisik, mau diajak ngopi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung bisik. Ya, habis ini ke warung kopi ya mau. Kira-kira bid'ah apa enggak? Enggak bid'ah saudara, orang ngajak ngopi. Ya cuma gak baca zikir aja, benar tidaknya. Apalagi cuma salaman. Enggak, salaman ini memang dilakukan oleh para sahabat dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, cuma babnya agak ke belakang. Kan belum sampai. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, kata Abi Juhaifah, kharajat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada waktu terik matahari, waktu panas zuhur ya, ke daerah Batha di Mekah waktu menunaikan ibadah haji. Fatawadda, lalu Nabi berwudu. Thumma shalla dhuhra rak'atain wal 'asr rak'atain. Lalu Nabi sholat zuhur asar di jamak qashar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Para sahabat bermakmum. Wa bayna yadayhi anazatun. Di depan beliau ada tongkat yang disebut sutra. Falamman sorofa, ketika Nabi selesai sholat, akbalan nas, orang-orang menghadap pada beliau. Faja'alu ya'khudhuna yadayhi. Lalu mereka mengambil kedua tangan beliau, wa yamsahuna biha wujuhahum. Tangan beliau itu diusapkan pada wajah mereka. Apa namanya kalau ngambil tangan diusapkan ke wajah? Namanya bersalaman. Dan Nabi gak melarang dan gak bilang jangan salaman habis sholat, bid'ah ini. Gak ada begitu. Nabi mau disalami, Wahabi gak mau disalami. Siapa dia? Mahal sekali. Nabi lah, dicium tangannya. Lalu kata Abu Juhaifah rawinya, kata Abu Juhaifah, fa akhadtu yadahu. Aku ambil tangan beliau, wa wada'tuha ala wajhi. Aku letakkan pada wajah. Fa idzan hiya abradu minats salji. Ternyata tangan beliau lebih sejuk daripada salju. Padahal panas. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Artinya apa? Salaman habis sholat gak dilarang saudara.
Dan tadi alhamdulillah hari depan salamannya sampai panjang-panjang. Ya gak apa-apa asalkan wirid duluan. Kadang-kadang habis sholat mikirin salaman, nggak baca wiridan. Bahaya itu. Jadi wiridannya dibaca, habis itu salaman. Dan ini Wahabi ini sudah gak mau salaman, kadang turun duluan. Kalau imamnya baca zikir, nyari langsung turun. Ini gak sesuai sunnah. Mengapa? Kata para ulama, yang sunnah makmum itu bubar bersama imam. Itu menjaga adab namanya. Atau imam duluan berdiri baru makmum ikut. Mengapa begitu? Para sahabat dulu seperti itu jaga Rasulullah SAW. Itu namanya jamaah yang baik. Wahabi jamaah tak baik gitu. Turun duluan lalu melangkah ke leher-leher pundaknya orang. Haram hukumnya itu. Sudah meninggalkan sunnah, sudah melangkahi orang lagi. Kalau sholat mau di depan, makanya ahlus sunnah di depan sholatnya, biar gak ditempati Wahabi. Akhirnya dikacau oleh mereka habis salam. Kadang-kadang kita gak mau di depan, suka di belakang-belakang. Nah ini artinya apa? Kembali kepada tadi. Dalil ajaran-ajaran agama yang dasarnya kias tetap kita lakukan. Mengapa? Itu memang dalil agama yang muktabar, kias itu diakui oleh para ulama. Dan ini kuat sekali. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan, sedikit tambahan untuk keterangan tadi habis maghrib. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, pertanyaan bisa secara tertulis dan bisa secara langsung. Waktu saya kembalikan kepada MC untuk memandu tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Kiai Haji Idrus Romli. Seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, barangkali ada di antara kita yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saja pakai yang pertama, bagaimana kiat-kiat kita menjaga masjid kita supaya jangan direbut oleh kaum salafi atau Wahabi. Yang kedua Pak Ustaz, untuk level nasional kan ini kan di satu sisi Kiai salah satu yang berdekar lah pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dari sisi kebijakan-kebijakan mungkin pemerintah kita atau level nasional kan kita tahu salah satu pendidikan Wahabi Indonesia Polivi ya kan sudah berdiri sejak tahun 1980 dan sampai hari ini masih eksis. Dan itu kan salah satu penyebaran paham Wahabi Salafi di Indonesia. Itu apakah ada semacam semacam fatwa lah apa dari Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bagaimana satu saat itu bisa dihilangkan. Dari salah satu cara itu di pusatnya di Kota Jakarta pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, agar masjid ini bisa terlindungi dari Wahabi, maka pendiri KF harus selektif. Seperti para imam, para khotib, para pejabat, itu harus kasih aja. Kalau ada semuanya jangan diterima, atau memang jelas jangan diterima. Yang kasih saja. Termasuk kepengurusan masjid, jangan sampai ada Wahabi jadi pengurus, karena nanti dia ada kawan-kawannya di situ. Kalau cuma sholat di sini nggak apa-apa.
Kalau perlu diajak kajian, habis sholat jangan turun, biar dia hatinya lembut. Karena kalau mereka diam aja itu bisa berubah, saudara. Saya ini pernah bulan Januari kemarin ada safari di Malang sama kawan-kawan, di jadwal di masjidnya Wahabi. Saya marahi mereka, saya kok di jadwal di masjid Wahabi, saya ini Aswaja. Loh, mereka mau kiai. Ya apa ini? Akhirnya saya konsultasi dengan sebagian kiai. Wendak kiai, teruskan aja pengalaman. Akhirnya saya masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, saya ajak salaman. Mereka ini salamatnya kan dingin, jadi kayak gak kenal apa. Padahal waktu itu saya pakai jubah yang mahal. Sudah pakai baju mahal malah dingin. Akhirnya saya menjadi imam sholat isya, ya. Habis itu saya zikir jahar. Biar sudah. Ternyata mereka ikut zikir, saudara. Ikut juga sama imam. Paling menjadi imam ini penting, imam. Saat doa bersama, amin juga mereka. Oh, baca amin. Habis itu setelah zikir jahar dan amin, ya, akhirnya apa? Saya berceramah tentang isinya maulid, tapi gak bilang maulid. Saya ceramah tentang keagungan Rasulullah SAW. Selesai ceramah, ternyata bagaimana mereka berubah, langsung cium tangan semua. Orang itu kalau mendengarkan akidah yang sahih, hatinya bisa lembut itu. Mereka ini karena gak mau dengar, memang sengaja memang berdia mau dengar. Coba dengar itu pasti berubah. Habis itu mereka bilang, kiai kapan kesini lagi? Ya orang bisa berubah memang. Karenanya ya bagus, ini benar-benar dijaga. Yang kedua, negeri kita ini bukan negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Jangankan Wahabi, ya. Di negara kita ini sekolah Syiah, perguruan tinggi Syiah ada. Dan pondoknya banyak. Wahabi banyak perguruan tingginya. Termasuk di Pekanbaru. Di sini apa namanya? Imam Syafi'i, ya. Hah? Yang Imam Syafi'i di sana, di sini perguruan tinggi juga. Sampai sekolah tinggi. Itu namanya Imam Syafi'i, tapi isinya bukan itu. Mereka memang suka propaganda, saudara. Suka memang, tapi dirubah-rubah. Jangankan Imam Syafi'i, pengertian Al-Quran dan hadis berani mereka ubah. Jangankan itu. Mengapa begitu? Saudi ini memang banyak uangnya. Dan ketika Saudi mendirikan perguruan tinggi seperti Libya, itu devisa buat negara. Ada kerjasama dengan negeri kita. Kemudian juga banyak petinggi negara yang Wahabi itu banyak. Ya mungkin di Riau juga banyak lah pejabat yang Wahabi. Ya orang-orang seperti ini yang meloloskan itu. Jadi ini ladangnya para asatid, ladang pahala memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya siapa tahulah nanti ini yang jadi presiden wakilnya, menteri-menterinya Aswaja semua. Dan kita dukung bikin program anti Wahabi. Saya setuju memang seperti itu. Dan yang bagus itu di Malaysia, saudara. Di Malaysia ini rata-rata kerajaan Malaysia, sultan itu mengeluarkan undang-undang larangan Wahabi. Jadi seperti di Pahang, kelak di Negeri Sembilan, di Johor, Selangor, Sabah, itu kalau ada Wahabi ceramah ditangkap, di penjara. Saya setuju begitu. Ini nunggu presiden, wapres, menteri-menterinya Aswaja semua. Insya Allah nanti bikin, dan DPR-nya Aswaja semua ini. Jangan pilih yang Wahabi nanti DPR, pilih yang Aswaja itu. Biar peraturan Aswaja semua ini.
Kira-kira seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, ini ada pertanyaan. Apa bacaannya? Apa maksud hadis ilmu akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke sarangnya? Maksudnya iman. Artinya di akhir zaman orang-orang yang istiqomah menjalankan agama, yang pakai cadar, pakai jilbab, ya hanya sekitar Mekah Madinah. Sekarang ini kan sudah nampak di Jeddah, kemudian di Riyadh, orang nggak pakai jilbab sudah boleh. Malah bulan kemarin sudah ada hari raya Halloween itu ya, hari raya hantu-hantu dari Eropa. Sampai-sampai orang-orang mu'allaf yang dari Amerika menangis. Kata mereka apa? Loh, ini kan hari raya kami ketika masih kafir, sudah kami tinggalkan. Lah kok negeri munculnya Islam mengerjakan ini, menyayat-Syam. Kacau memang sekarang. Dan kerajaan Saudi yang sekarang, terutama putra mahkota, ini arahnya ke liberalisme, sekularisme. Arahnya memang ke sana. Cuma Mekah Madinah ini sepertinya masih terjaga kayaknya. Dan ini maksudnya bukan Universitas Madinah, bukan. Karena Universitas Madinah itu yang sekarang Wahabi yang dominan. Termasuk Universitas Mekah, mungkin banyak dosen Wahabi. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang idimah di bagian. Tadi bagian mengatakan kalau ulama itu bisa sepakat, maka pilihlah kelompok yang mayoritas dikaitkan dengan hadis yang menyatakan di akhir zaman nanti, pada saat di akhir zaman nanti umat banyak jadi bagaikan buih di lautan. Bagaimana kedudukan ijma di sana? Terima kasih. Yang dimaksud ijma itu ijma ulama-ulama dulu dalam masalah hukum. Dan kapan saja seandainya ulama semuanya berijma itu menjadi dalil memang. Kalau hadis umatku di akhir zaman ini banyak tapi seperti buih, artinya umat Islam gak punya kekuatan. Ya seperti sekarang ini diombang-ambingkan. Buih itu ada di atas air kan diombang-ambingkan. Ada angin ke timur ya ke timur, ada angin ke barat. Jadi begitu. Artinya tidak punya pendirian yang kokoh. Ya umat Islam sekarang ini kan nggak punya pendirian yang kokoh memang. Nggak jelas yang mau dipilih siapa, nggak ada memang. Mau ikut siapa nggak jelas. Mengapa? Ya ini kalau di dalam hadis itu penyakit yang melanda umat akhir zaman ini yang disebut penyakit apa itu? Wahan. Wahan itu artinya lemah. Ya wahan itu lemah. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maksudnya cinta dunia, pikirannya dunia terus. Orang kadang-kadang takut konsisten menjalankan agama karena khawatir dunianya gak dapat. Dan kadang-kadang takut mati, padahal mati di tangan Allah. Ya, Habib Rizik itu gak mati-mati sampai sekarang itu.
Padahal beliau orang paling berani. Kan iya. Kalau belum waktunya. Malah kadang yang nggak berani-berani mati duluan ya. Kena COVID, kena apa. Habib Rizik santai. Sekarang ini sudah kemarin mati itu di tangan Allah, saudara. Sekarang ini orang takut mati dan cinta dunia. Karenanya kita ini memang apalagi di akhir zaman, ajaran tasawuf diperangi oleh Wahabi. Kehidupan religius ini semakin tipis di kalangan umat Islam. Akhirnya pikiran orientasinya banyak dunia. Ada lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Pertanyaannya Pak Kiai. Tak bisa dipungkiri Pak Kiai bahwa kita sudah hidup dengan Wahabi, bertetangga dengan Wahabi. Kadang paman kita pun Wahabi, kadang bertua kita pun Wahabi. Apakah tidak ada ruang hidup damai bersanding dengan mereka, atau memang harus berperang? Artian berperang di sana adalah kita harus betul-betul menggempur mereka, paham-paham mereka. Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua Pak Kiai, yang lagi viral baru-baru ini, Al-Ma'idah 29, tentang teroris yang baru-baru ini meledakkan Polres. Pertanyaannya adalah, tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Indonesia memakai sistem kapitalis yang kafir, maupun dan banyak di Pekanbaru juga punya paham seperti itu. Beberapa asatis kita, ya, beberapa asatis kita berpaham seperti itu, sangat kokoh, gencar untuk mendakwakan bahwa Indonesia bukan sistem Islam tapi sistem kufar, dan banyak asatis di Pekanbaru yang berpaham seperti itu. Apakah mereka ini tidak Wahabi atau apa mereka itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, ketika ada orang di sekitar kita terpengaruh Wahabi, Wahabi ini artinya kan virus penyakit. Kalau saudara punya anak, tangannya kena gatal-gatal, kira-kira diapakan? Apa berdamai dengan gatal-gatal? Biarkan dah gatal-gatal. Bukan begitu. Kita carikan obat oles biar sembuh. Misalnya ada saudara kita, tetangga kita atau siapa terpengaruh Wahabi, faham Wahabi yang masuk pada dia, kasusnya apa saja. Misalnya dia anti sholat qobliyah Jumat, ya sampaikan dalil qobliyah Jumat. Ustadz, misalnya pamannya, sampeyan jangan terlalu alergi dengan qobliyah Jumat. Mengapa? Dalil mereka ini. Ya mungkin ustadznya sampeyan punya dalil, tapi mereka kan punya dalil. Nanti bisa terpengaruh itu. Itu cara berdamai. Karena ajaran sesat ini penyakit, saudara. Yang namanya penyakit bukan berdamai dengan penyakit, tapi kita obati. Ya terserah bagaimana caranya. Kadang anak kita ketika sakit dikasih sirup gak mau. Karena gak mau, maka bagaimana? Dipegang, tangannya dipegang, lalu hidungnya ditutup, masukkan ke mulutnya. Harus seperti itu memang. Jadi berdamai itu ya, kalau dengan penyakit jangan berdamai. Memang harus dilawan itu, disembuhkan. Karena Wahabi ini penyakit agama. Itu yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, yang teroris-teroris ini sangat mengikuti beritanya. Karena sekarang kan sudah tidak begitu tertarik. Yang entah kok ada berita teroris, apa tujuannya ini? Gak jelas itu. Yang jelas ya, kalau ada orang punya pemahaman negara Indonesia negara kafir, pemerintah kafir, itu pemahaman Khawarij itu. Itu Wahabi level paling tinggi. Bahaya itu. Kalau ada ustadz seperti itu perlu diingatkan.
Kalau yang dimaksud dengan ayat man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang kafir. Itu tafsirannya dua ulama salaf. Ada yang menafsirkan kufrun duna kufrin, artinya kafir kecil, bukan kafir yang keluar dari Islam, kafir nikmat. Ada yang menafsirkan itu kafir kalau menganggap hukum buatan manusia itu lebih mulia daripada hukum Allah, dan menjalankan hukum Allah tidak wajib, itu baru kafir. Kalau penguasa di negeri kita tidak menjalankan hukum syariat, pertama karena gak tahu. Karena gak tahu. Yang jadi penguasa yang awam-awam ini banyak, saudara. Yang kedua karena gak mampu menerapkan hukum syariat. Dan di akhir zaman memang seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tunqadanna ural Islam urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam akan benar-benar diputus satu demi satu. Ajaran Islam ini akan dihentikan, gak dijalankan satu demi satu. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada simpul terputus, orang-orang berpegangan dengan berikutnya. Awwaluhunna al-hukmuh. Simpul pertama yang diputus berhukum dengan hukum Islam. Sekarang nggak ada memang negara berhukum dengan hukum Islam. Saudi ini sudah mulai keluar. Dulu hukum Islam tapi mazhab Wahabi, masih lumayan bagus. Sekarang ini kayaknya sudah los, sudah nggak ada. Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir sholat. Nanti sholat dilarang di akhir zaman. Ya mungkin kemarin Covid larangan sholat Jumat. Di sini kemarin pernah libur sholat Jumat. Hah? 1 bulan ya. 4 kali Jumat kan? Ya mungkin testing itu. Mungkin besok lebih dari, ya na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu memang. Nah dari sini kondisi seperti ini memang tanda-tanda akhir zaman itu sudah diterangkan di dalam hadis-hadis. Maka bagaimana kita ini perlu memperdalam fiqhul mawaqif. Kira-kira bagaimana kita menyikapi. Kita harus bisa menyikapi. Ini ada kawan-kawan ya yang populer dengan Ustadz akhir zaman. Ya. Dikenal Ustadz akhir zaman. Tapi bukan orang sini. Ustadz akhir zaman ini bukan orang Riau. Orang lain lah, mungkin orang Jawa atau orang Sumatera. Entah Sumateranya mana itu. Ini kadang-kadang ceramah yang diceramahkan apa? Minas ya, kemudian Chevron, Freeport itu dipegang Amerika itu. Ini namanya Ustadz akhir zaman, nggak ngerti akhir zaman. Mengapa? Di dalam hadis-hadis akhir zaman diterangkan termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat, wasatakunu ma'adin katsirah. Banyak tambang-tambang bermacam-macam. Wasayukhrijuha syirarun nas, dan akan dieksplorasi, dikelola oleh seburuk-buruk manusia. Siapa seburuk-buruk manusia? Orang kafir memang. Makanya dulu Chevron yang punya siapa? Amerika. Begitu ada orang mau demo, tentara Amerika langsung mendarat di Dumai, mengamankan asetnya. Memang seperti itu. Artinya kita gak mampu mengelola sendiri. Seandainya Chevron dulu gak kerjasama dengan Amerika, kira-kira orang Riau bisa mengeksplorasi? Kan gak bisa. Orang Jakarta gak bisa juga mungkin. Amerika. Memang hadisnya seperti itu. Dari sini kita perlu belajar fiqhul mawaqif. Gimana cara menyikapi seperti ini? Karena takdirnya seperti itu. Maka dari sini cara yang terbaik kembali kepada ajaran Islam yang dulu, yaitu ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu janji di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin negara kita ini menjadi baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Haruslah sewajar saudara, harus ahlus sunnah. Mengapa janji Allah dalam Al-Quran seperti itu? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu, imannya seperti orang dulu para sahabat ahlus sunnah wal jamaah, dan beramal soleh. Beramal soleh. Wahabi ini melarang orang beramal soleh. Zikir dilarang, itu kan yang soleh-soleh dilarang, bukan orang soleh. Wahabi itu nakal, mereka itu sudah nakal, orang lain diajak nakal lagi. Ini mereka. Jadi ini bahayanya ya. Jadi kita ini kalau ingin seperti itu harus kembali kepada Islam ahlus sunnah wal jamaah. Karena ketika dunia yang berkuasa ini ulama ahlus sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, Islam ini menguasai dunia. Setelah aliran-aliran ini muncul, lalu Asy'ariyah, Maturidiyah ini tidak berkuasa, kita dikendalikan dunia luar. Kita harus seperti itu. Saya kira itu tadi ini menutup pertanyaan terakhir ya. Ini penanya ketiga. Saya kira sudah cukup ini. Tadi kan jam habis maghrib. Kef, khalas yakfi. Saya kira cukup ya. Dari saya kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Faik Ibrahim.